Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama Peraun. Jangan lupa di subscribe dan di like ya guys. Thank you. Ini adalah sungkupan pertama aglonema aku. Bener-bener pertama kali banget aku coba. Jadi aku beli aglonema bikroy ini dalam keadaan busuk akar. Karena loyot-loyot terus, akhirnya aku cari tahu dan ternyata akarnya itu busuk guys. Pas aku pas aku lepas dari tanah dan mengeluarkan bau yang gak enak banget. Aku cari tahu dan ternyata harus dipotong-potong nih guys, akar yang busuknya. Jadi batangnya si bikroy yang panjang ini aku potong dari dua bikroy dari dua bikroy ini batang-batangnya itu aku cacah jadi 5 batang kecil-kecil dan 2 batang yang berakar. Ini adalah batang yang dengan daunnya guys. Tadinya rimbun aku masukin ke sini, cuman karena disungkup ya. Jadi seminggu sekali aku cek ternyata ada daun-daun yang busuk guys gitu. Jadi ya udah, yang tersisa cuma sedikit aja. Nggak masalah sih, yang penting si bikronya hidup. Nggak apa-apa daunnya lama-lama berguguran, yang penting si bikronya hidup. Dan setelah 1 bulan percobaan, kalian bisa lihat tanaman bikroy aku sehat. Sudah mengeluarkan bayi juga loh di dalam sungkupan. Ini aku semprot hanya dengan fungisida dan B1 pertama kali pada proses penyungkupan. Nah, ini update selanjutnya. Kalian bisa lihat tanamanku si bikroy yang tadinya agak loyot sedikit, yang di bawahnya maklumin aja karena memang baru dari keluar sungkupan ya. Lama-lama daunnya naik guys, itu menandakan kalau si bikroy ini sehat. Tuh lihat ya, kalian bisa lihat juga ada si 2 tunas yang mau tumbuh di masing-masing batang bikroy aku. Aku jadiin 1 karena memang daunnya masih kecil, jadi tidak perlu pakai pot yang besar-besar karena nanti malah useless. Vitaminnya bukan masuk ke akar, malah masuk ke tanah aja. Itu potongan bikroy aku. Kalian bisa lihat di situ udah ada akarnya dan beberapa tunas-tunas kecil-kecil. Aku pakai box propagation menggunakan media tanamnya kokopit aja karena kemarin aku pakai yang media tanam aglonema gak keluar-keluar sama sekali si akarnya itu. Kalau untuk si batang yang dengan akarnya, aku menggunakan media tanam aglonema, tapi tidak aku sungkup guys. Jadi pada saat media tanamnya itu sudah kering, baru aku semprot-semprot dengan B1 dan fungisida. Untuk pink Caterina dan red anjamani yang di sebelah, tidak aku siram, hanya seminggu sekali bareng sama si lipstick karena tidak nunggu bener-bener media tanamnya itu kering banget. Tapi kalau untuk si batang dengan akar dan batang yang tidak ada akarnya, itu harus aku semprotin B1 dan fungisida saat media tanamnya agak kering. Jangan kering banget ya, tapi agak kering. Gitu. Dan alhamdulillah berhasil. Guys, aku senang banget karena percobaan sungkup pertama aku berhasil dan bikroy aku hidup dan sehat. Dan aku punya lagi banyak bikroy-bikroy lainnya yang bisa. Nah, ini aku coba praktekin ya guys untuk penyungkupan aku. Aku tuh cari di YouTube nih guys, dan aku ketemu sama beberapa channel YouTube yang bagus banget tentang sungkupan aglonema. Salah satunya tuh Flower Mix Manado. Kalian lihat deh. Tapi aku juga coba dilihat yang lain, dan ini aku mix aja jadinya, ditambah sama pakai cara aku sendiri guys. Nah, ini aku coba pakai prakteknya itu pakai aglonema lipstick aku ya. Kita keluarin dulu dari si potnya karena memang aku juga mau repotting. Potnya terlalu besar untuk aglonema lipstick aku yang masih remaja ya, atau anak-anak sih, masih kecil lah gitu ya guys. Tunggu, ini agak susah banget karena akarnya sih kayaknya banyak guys, dan lihat deh kalian. Nah, itu benar kan? Akarnya si aglonema lipstick aku rimbun. Wow. Rimbun ya guys ya, sehat ya aglonema aku. Akarnya nggak ada yang busuk ya guys. Semuanya bagus-bagus. Kita singkirin dulu potnya, taruh di situ dulu ya. Aku mau ganti pakai pot yang kecilan.
Nah, aku mau tunjukin note-nya, cuman karena memang aglonema lipstick aku masih kecil banget batangnya, mudah-mudahan bisa kelihatan ya guys. Jadi note itu kayak tempat pertumbuhan si tunas baru atau akar baru. Kalian siapin gunting atau pisau yang sudah dibersihkan karena batang aglonema itu gampang banget terkena bakteri. Tuh note-nya ya kayak gitu ya guys. Kita kalau yang sekecil ini sih paling bisa cuma dibagi dua. Jadi kita potong 1 atau 3 cm dari akar dan 1 sampai 3 cm dari batang daun. Pokoknya jangan sampai terkena not ya guys. Ini ceritanya pura-puranya aku potong gitu ya. Pura-puranya, tapi aku nggak akan potong beneran sih karena memang aglonema aku sehat dan masih kecil gitu. Aku reporting aja, cuma nunjukin ngepraktekin ya. Nah, kita taruh dulu. Udah selesai nih ceritanya, habis dipotong ya. Aku siapin pot yang sesuai sama akarnya, pot yang kecil atau yang sesuai sama akar si aglonema kita ya. Tapi aku nyiapin media tanamnya dulu. Ini media tanam aglonema yang aku pakai. Ada kokopit, ada sekam mentah, sekam bakar. Tanah yang sudah jadi ya, tanah yang sudah ada komposnya, dan sekam bakar. Kita campur semua bahannya ya guys. Setelah kita aduk, kita campur-campur, aku juga tambahin media tanam yang baru mau aku pakai itu dengan furadan untuk mencegah si semut-semut, cacing-cacing yang nggak baik dan kutu-kutu yang ada di media tanam aku. Karena kita menggunakan si sekam mentah ya. Sekam mentah tuh biasanya sih mudah banget mengundang si kutu-kutu gitu guys. Kita campurin lagi. Kita aduk rata sebelum kita pakai. Setelah diaduk, aku menggunakan pot yang kecil dengan ukuran 8 cm lah ya itu. Nah, kalian harus pastikan dulu ya kalau untuk media tanam aglonema, nggak aglonema aja sih, hampir semua tanaman hias itu harus punya lubang pot drainasenya tuh yang bagus guys. Tuh kita masukin si akarnya, pas banget ya, nggak apa-apa deh. biar makin kuat si akarnya, jadinya nanti lebih bagus. Karena aku lebih prefer banget sama si pot-pot kecil dibanding pot-pot yang besar. Pot yang besar itu akan aku masukkan sesuai juga dengan tanaman yang besar. Kalau tanaman yang kecil kayak gini, aku lebih suka pakai yang kecil. Karena sayang kalau vitamin yang aku kasih setiap minggunya ke tanaman itu larinya nggak ke akar, malah habis di tanah aja gitu loh guys. Keuntungannya sih itu gitu loh, jadi pemakaian vitamin kita tuh nggak useless gitu guys. Nah, ini udah selesai ya. Ceritanya ini tuh disungkup gitu ya, bagian batang yang ada daunnya kita masukin ke dalam media tanam. Ceritanya kayak gitu ya guys ya. Nah, setelah ini kita siapin dengan kita rapikan si daunnya. Daunnya tuh kita lipet-lipet gitu sih guys, tapi lipetnya jangan kencang-kencang ya, asal ngelipet aja yang rapi banget guys. Terus nanti baru kita ikat sama si karet. Nah, pelan-pelan, jangan sampai ada yang patah ya guys, soalnya sayang. Nah, ya kayak gitu guys. Habis itu baru dikaretin ya. Nah, sudah rapi. Sekarang tinggal kita karetin. Karetinnya jangan kencang-kencang pokoknya ya guys. Nah, kita siapin si plastik roll yang kayak gini nih guys. Plastik roll yang kayak gini atau pakai ziplock. Plastik ziplock guys. Pokoknya kalian sesuaikan dengan ukuran tinggi dari daun aglonema kalian ya.
Jadi kalau kecil ya pakai si ziplock aja muat, atau kalau agak tinggi seperti Big Roy aku berarti pakainya si plastik roll. Caranya seperti itu. Jadi di sungkup ditutupin si potnya, tapi jangan sampai tertutup bawah potnya ya guys, karena di bawah pot itu tetap harus mengeluarkan air, drainasenya harus bagus. Ya aku lupa. Aku lupa. Sebelum disungkup kalian harus siram tanaman kalian itu dengan menggunakan B1 dan fungisida. Untuk B1 takarannya itu adalah 1 liter air dengan 1 tutup dalam dari B1 ya guys. Jadi setutup dalam itu diisi penuh untuk 1 liter air. Ditambah dengan si fungisidanya. Kalau fungisidanya biasanya aku pakai hanya seujung sendok teh aja. Kayak gitu tuh. Kelihatan gak guys? Nggak kelihatan ya. Pokoknya seujung sendok teh aja untuk 1 liter. Nggak 1 liter, malah 2 liter air aku malah kadang guys. Lalu kalian semprotin semuanya, disiram sampai drainasenya itu sampai menunjukkan kalau drainase dari pot kita itu bagus. Jadi airnya itu turun dari bawah pot. Baru disungkup, dirapiin menggunakan si solatip guys. Menggunakan solatip ditempelin aja di setiap sisi-sisinya gitu sampai tertutup rapat. Setelah ditutup rapat menggunakan solatip, kalian tapi nggak harus rapat banget guys, maaf aku lupa, nggak harus rapat banget. Jadi kalian tuh harus memberikan sedikit longgaran dari si plastik roll yang kalian tempel di pot. Ukurannya sih sesuai dengan jari kalian aja gitu. Ini ceritanya udah rapat ya guys, ceritanya nih ya. Terus kalian berikan sedikit kelonggaran lah ya, sesuai dengan jari kalian aja agar udara masuk dari situ. Jadi embunnya itu nggak begitu banyak guys. Itu pakai cara pertama ya. Kita buka lagi si plastik rollnya. Cara yang kedua ini lebih gampang. Aku sering banget pakai ini untuk propagation. Propagation ini sih bukan hanya si aglonema aja, propagation aku banyak karena aku pengen punya banyak memperbanyak tanaman hias aku. Kalau ziplock gampang, masukin aja. Masukin ke dalam ziplocknya. Tapi harus diingat ya guys, airnya itu jangan terlalu banyak di dalam ziplock. Jadi kalau bisa setelah disiram kalian tunggu dulu, dibiarkan dulu si airnya itu mengering. Baru setelah itu, maksudnya air di bawah potnya itu udah gak keluar lagi, baru kalian masukin ke dalam ziplock. Tada! Jadi deh, setelah disungkup kayak gini, kalian hanya perlu ngecek isi si sungkupan kalian tuh 3 hari sekali atau seminggu sekali, atau sesuai dengan embun yang ada di dalam plastik kalian. Jadi kalau embunnya udah banyak, kalian buka selama sekitar 30 detikan atau 1 menit. Setelah itu setelah embunnya hilang, baru kalian tutup lagi. Hanya boleh sebegitu aja ya, nggak boleh terlalu lama juga dibukanya. Sekarang kita nyiapin tempat untuk menaruh cacahan batang aglonema kita ya. Banyak yang menyarankan juga menggunakan ziplock, ada juga yang menyarankan untuk menggunakan keranjang yang bolong-bolong itu, terus baru ditutupin pakai plastik. Cuman aku lebih prefer ke si tempat makan plastik ini aja guys, karena memudahkan. Jadi kalau ngebukanya tuh mudah, nggak ribet, nggak mesti harus bongkar-bongkar si solatip gitu. Jadi tinggal dibuka aja tutupnya. Kalian bisa lihat tuh ya guys, tunas-tunasnya dari Big Roy aku udah ada si akar dan tunas kecilnya. Kalau udah ada tunas kecil dan akarnya ini, aku sih biasanya disinarin matahari pagi guys, sambil disemprot-semprot dikit gitu pakai si B1 dan fungisida lagi. Tapi kalau pas lagi si media tanamnya agak kering aja. Kalau pas masih lembab sih aku nggak siram, hanya dijemur aja di matahari pagi.
benar-benar matahari pagi ya. Habis itu ditutup. Selesai untuk batang cacahan aglonema kita. Nah, kalau yang ini sekarang untuk si batang yang ada akarnya. Aku siapin pot dengan media tanam aglonema. Sama guys, dengan media tanam aglonema aku pakai. Dan batang bekas potongannya itu aku olesi dengan si fungisida yang ditambah sama air. Karena memang batangnya itu gampang terkena bakteri guys, dan jamur-jamur kalau aglonema tuh. Jadi kalian taruh aja di wadah, dikasih air sedikit, diaduk-aduk, terus ditempelin. Kayak masker gitu deh, pasta, jangan terlalu cair ya guys, jadi kayak masker gitu. Setelah itu kita siram-siram lagi, pokoknya dengan B1 dan fungicida lagi sampai airnya keluar dari bawah pot untuk menunjukkan kalau drainasenya tuh bagus ya guys. Dan nggak usah disungkup, jadi kalian taruh aja di tempat yang teduh, di tempat yang adem, jangan terkena dengan sinar matahari langsung. Siram kalau media tanamnya sudah agak kering aja, jangan terlalu kering dan jangan juga pas mereka lagi lembab. Itu tunasnya. Ada 4 dari 2 Bikroy aku. Yang satu masih kecil banget, tapi ya alhamdulillah ya guys, untuk percobaan sungkup pertama aku. Udah gitu aja, selesai. Kalian tinggal nunggu aja, nunggu sekitar sebulan atau 3 minggu lah. Nah, ini hasil dari si Bikroy aku. Kalau buat kalian yang penasaran, pengen lihat akar dari tanaman Bikroy aku, nih aku tunjukin ya. Aku juga udah penasaran sih. Jadi sebenarnya totalnya ini udah bukan sebulan, tapi sebulan setengah, hampir 2 bulan lah guys. Hampir 2 bulan. Pelan-pelan agak ngeri-ngeri soalnya nih guys. Woi, ternyata akarnya si Bikroy banyak ya guys. Lumayan banyak. Nggak apa-apa ya, alhamdulillah ya. Nah, itu tuh hasil sungkupan aku. Sebenarnya sih masih bisa dicacah lagi batangnya, karena batangnya si Bikroy aku itu masih panjang. Cuman karena memang ini baru pertama kali, aku agak takut. Takutnya malah mengurangi apa sih notnya untuk mengeluarkan si akar ya guys. Gitu. Jadi biarin deh, aku nyisain 3 cm batang yang ada notnya dari si daun. Tadi Bikroy yang pertama, ini adalah Bikroy yang kedua. Yeay. Alhamdulillah ada juga si akarnya. Lumayan juga ya, lumayan banyak ya guys untuk akarnya. Kalian bisa lihat, dan itu aku sisain sekitar 3 atau sampai 5 cm lah ya dari batang daun, karena memang aku belum berani banget. Yuk kita masukin lagi si Bikroynya, kita rapin lagi ke dalam tanahnya. Dan sinilah hasil dari percobaan sungkupan pertama aglonema Bikroy aku. Terima kasih ya guys buat kalian yang sudah menonton Pairawan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.